Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang KKP Audit Hutang Dagang versi 1. Bagaimana sebelum kami melanjutkan pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melsan Jahyani, Widya Lestari, dan Daini Ikhtifar Widya Pangisti. Baik, pada pembahasan kali ini yang pertama adalah saya sendiri yang akan membahasnya. Baik, pada prosedur audit yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal kontrol atas siklus pembelian dan pelunasan. Penjelasannya adalah saudara dianggap sudah mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol klien dan sudah menyimpulkan bahwa internal kontrol klien atas siklus pembelian dan pembayaran sudah memadai. Tugas mahasiswanya tidak ada. Lanjut ke prosedur audit yang kedua, yang dimana siapkan list schedule dan kemudian isilah list schedule tersebut pada kolom berwarna biru. Penjelasannya, list schedule sudah disediakan. Klien adalah PT Sinar Jaya Abadi. Akun hutang dagang untuk periode 31 Desember 2019, saldo utang per 31 Desember 2019 adalah 557 juta. Sedangkan saldo utang per 31 Desember 2018 adalah 488 juta. Tugasnya adalah isikan list schedule tersebut sesuai dengan informasi pada kolom penjelasan. Marknya tidak ada. Masuk ke list schedule, yang dimana pada kolom unaudit 31 Desember ini, 31 Desember 2019, akunnya utang dagang dan saldonya adalah 557 juta. Sedangkan pada audit 31 Desember 2018 ini, hutang dagangnya adalah 488 juta. 488 juta ini adalah saldo audit tahun sebelumnya. Oke, kita masuk ke prosedur audit yang ketiga, itu adalah telusuri saldo utang unaudit 31 Desember 2019 ke General Ledger. Penjelasannya, pada kasus ini, saudara dianggap telah menelusuri ke General Ledger. Saldo pada General Ledger adalah 557 juta. Tugasnya adalah berikan tick mark yang diberikan atau yang diperlukan pada list schedule bahwa saldo unaudit 2019 sesuai atau tidaknya dengan General Ledger. Maka tick mark yang diberikan ini adalah GL. Masuk ke list schedule lagi. Kita melihat bahwa pada unaudit 31 Desember 2019 adalah 557 juta. Maka saldo ini sesuai dengan General Ledger. Maka kita akan memberikan tick mark GL. Oke, lanjut ke prosedur audit yang keempat, yaitu periksa saldo audit 31 Desember 2018 ke laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit. Saudara menemukan bahwa saldo audit 31 Desember 2018 itu adalah 488 juta. Dan tugasnya adalah berikan tick mark yang diperlukan pada schedule bahwa saldo audit 2018 sesuai atau tidaknya dengan saldo laporan keuangan tahun sebelumnya. Dan tick mark yang diberikan adalah PY. Sebelumnya kita harus tahu bahwa jika kita memeriksa saldo tahun berjalan, maka kita juga harus memeriksa saldo tahun sebelumnya. Karena saldo audit tahun sebelumnya itu juga merupakan langkah awal untuk saldo tahun berikutnya. Kita juga bisa menganalisa bahwa apakah di dalam tahun sebelumnya atau dalam tahun berikutnya ada peningkatan antara saldo tahun sebelumnya dengan saldo tahun berjalan, atau malah tidak ada sama sekali perubahan dari saldo audit tahun sebelumnya dengan saldo audit tahun berjalan. Maka dari itu telah kita lihat bahwa
saldonya sama dengan informasi yang diberikan, bahwa saldonya itu adalah 488 juta. Maka kita bikin di sini di kolom audit 31 Desember 2018 ini tick marknya adalah PY, yang dimana penjelasannya adalah sesuai dengan saldo tahun audit sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Daini Iktifar Widya Pangesti. Kepada Daini Iktifar Widya Pangesti, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke prosedur yang kelima, yaitu diminta daftar umur hutang kepada klien untuk akhir tahun berjalan. Penjelasannya, daftar umur hutang sudah saudara peroleh dari klien dan sudah diarsipkan dalam kertas kerja G1. Tugas kita yaitu hitung kebenaran penjumlahan dan kemudian berikan tick mark yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa kita telah menghitung kembali kebenaran penjumlahan pada kertas kerja G1. Baiklah, kita lihat ke kertas kerja G1. Lalu kita periksa jumlahnya. Jika sudah benar, maka kita beri tick mark dengan keterangan telah dilakukan perhitungan otomatis. Selanjutnya, prosedur ke-6 yaitu periksa saldo hutang yang ada pada kartu hutang totalnya ke general ledger kertas kerja G1. Penjelasannya, kita dianggap sudah menelusuri ke general ledger dan kita telah menyimpulkan bahwa saldo hutang sesuai dengan general ledger. Tugas kita yaitu berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 bahwa saldo hutang sesuai dengan general ledger. Letakkan tick mark tersebut di bawah tick mark footing. Nah, kita lihat pada kertas kerja G1, kita cek bahwa total dari yang ada di daftar umur hutang ini telah sesuai, maka kita beri tick mark dengan keterangan sesuai dengan general ledger. Selanjutnya, kita masuk ke prosedur ke-7, periksa kebenaran penjumlahan pada daftar faktur penjualan yang ada pada kertas kerja G2. Kemudian, tugas kita berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G2 bahwa penjumlahan telah sesuai. Lalu kita lihat ke kertas kerja G2. Di sini kita cek bahwa jumlah uang yang ada di G2 sama dengan yang ada di G1, maka di G2 ini kita beri tick mark G1 dengan penjelasan bahwa telah sesuai dengan daftar umur hutang. Selanjutnya, prosedur ke-8, lakukan penelusuran terhadap saldo hutang individual G1 ke faktur penjualan. Dilihat dari daftar faktur pembelian pada G2. Penjelasannya, untuk menyederhanakan kasus, daftar faktur pembelian merupakan representasi dari faktur pembelian. Tugas kita yaitu berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 bahwa kita telah menelusuri saldo utang individual di G1 ke daftar faktur pembelian yang ada di G2. Jika sesuai, berikan tick mark yang berbeda. Jika sesuai, dan jika tidak sesuai, berikan tick mark yang berbeda. Maka kita lihat di G1 apakah telah sesuai dengan yang ada di G2. Maka jika sesuai, maka diberi tick mark dengan tanda ini bahwa telah
ditelusuri ke daftar faktur pembelian setelah disesuaikan dengan saldonya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada instruksi nomor 9. Periksa apakah barang yang telah dibeli dan termasuk dalam daftar utang telah sampai di gudang klien per 31 Desember 2019 dengan tugas kita untuk memberikan tick mark yang diperlukan pada indeks G1 jika barang telah sampai atau belum sampai di gudang klien tersebut dengan bentuk tick mark yang menunjukkan barang telah sampai itu atau belum sampai harus berbeda. Kita masuk kepada sheet G1, daftar umum hutang. Kita ambil contoh perusahaan Rezeki Lancar. Nah, pada perusahaan Rezeki Lancar ini, kita lihat pada faktur pembelian, daftar faktur pembelian pada sheet G1 pada tanggal 2 November 2019, PT perusahaan Rezeki Lancar ini membeli barang pada 2 November 2019 dan barang tersebut diterima pada tanggal 30 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 4 November 2019 membeli barang lalu diterima pada 28 Desember 2019. Lalu PT Rezeki Lancar ini membeli barang lagi pada tanggal 15 November 2019 dan menerima pada 30 Desember 2019. Kemudian yang terakhir itu ada perusahaan Rezeki Lancar ini membeli barang pada 22 Desember 2019 dan menerimanya pada 30 Desember 2019. Selanjutnya kita lihat ada perbedaan pada G1 perusahaan PT Violeta itu memiliki perbedaan tick mark. Nah, pada tanggal 23 Desember 2019 PT Violeta ini memesan barang yang akan diterima pada 1 Januari 2019. Namun karena kita telah menghitung terakhir pada 30 Desember 2019, maka PT Violeta itu tidak terhitung sehingga angkanya berbeda. Jadi kita memiliki tick mark yang berbeda pada PT Violeta pada sheet G1 daftar umum hutang. Kita masuk kepada instruksi nomor 10, yaitu telusuri saldo hutang pada saldo hutang indeks G1 ke jurnal pengeluaran kas. Kita diminta untuk menelusuri kecuplikan pengeluaran kas atau subsequent payment di G4. Nah, setiap utang usaha yang kita periksa ini kita periksa apakah akan dibayar pada periode berikutnya untuk mengetahui daftar dan saldo hutang itu benar-benar ada, di mana itu bernama subsequent payment. Lalu kita memberikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 hanya untuk saldo utang yang sudah dibayar pada tahun 2020. Berikan juga indeks silang pada G4 di sebelah kolom jumlah bahwa jumlah pembayaran tersebut sesuai dengan indeks G1. Jadi, kita periksa pada sheet G4 yaitu cuplikan pengeluaran kas. Nah, kita lihat pada perusahaan PT Rezeki Lancar pada tanggal 4 Januari 2020 itu jumlahnya yang telah dibayarkan kepada perusahaan ini 30 juta ya. Lalu kita telusuri indeks G1 daftar umur hutang. Apakah PT Rezeki Lancar ini benar-benar ada hutang yang senilai 30 juta? Dan itu benar adanya, ini ada hutang senilai 30 juta. Sehingga kita melakukan konfirmasi kepada supplier tersebut apakah daftar konfirmasi itu benar, dan kemudian kita melakukan tick mark yang diperlukan. Kemudian pada instruksi dan informasi pada konfirmasi ke supplier tersebut, penjelasan perbedaan hasil konfirmasi yang disampaikan oleh PT Toronto dapat diyakini kebenarannya. Berikan tick mark yang diperlukan pada PT Toronto terkait hal tersebut.
Jadi tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 adalah tick mark C jika sesuai dengan hasil konfirmasi, atau tick mark RD jika tidak sesuai dengan hasil konfirmasi. Berikan juga indeks silang pada kertas kerja G3. Buat usulan jurnal penyesuaian jika menurut kita itu diperlukan. Kita lihat pada indeks G3, daftar konfirmasi hutang. Itu pada suppliernya Rezeki Lancar itu nilai konfirmasinya 105 juta dan sesuai dengan hasil konfirmasi juga 105 juta di G1. Kemudian Sinar Terang Mulia juga memiliki hal yang sama, sama-sama 65 juta. Dan juga Ultra Abadi Jaya, PT Violeta, PT Windy, Extreme Sentosa, Yokohama, dan Zulu Perdana. Namun pada PT Toronto itu nilai konfirmasinya 70 juta dan hasil konfirmasinya 100 juta. Sehingga ini terdapat perbedaan. Jadi cek pada PT Sinar Jaya Abadi berupa cek BNI senilai 30 juta untuk pembayaran pembelian barang pada tanggal 23 Oktober 2019 itu hilang. Cek ini diberikan kepada PT Toronto pada tanggal 25 November 2019. PT Sinar Jaya Abadi ini berjanji akan menggantinya. Namun hingga tanggal 31 Desember 2019 belum kunjung diganti. Jadi pada saat memberi cek tersebut, hutang ke Toronto itu sudah didebit. Jadi diasumsikan pada sebelum konfirmasi itu PT Toronto telah mencatat bahwa lunangnya lunas. Namun karena ceknya hilang, jadi hutang tersebut tidak jadi diakui lunas. Nah, kemudian diperlukan usulan jurnal penyesuaian ya. Kita buat pada lead schedule. Buat jurnalnya itu bank pada utang dagang senilai 30 juta rupiah, di mana ini untuk mencatat pembayaran kepada PT Toronto yang gagal karena ceknya hilang. Lalu kita berikan tick mark pada G1 yaitu daftar umur hutang pada PT Toronto tersebut. Tentunya kita memberikan tick mark report different atau RD karena tidak sesuai dengan hasil konfirmasinya. Dan pada perusahaan-perusahaan yang telah sesuai seperti Rezeki Lancar dan Sinar Terang Mulia itu kita berikan tick mark C yang menandakan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan hasil konfirmasinya. Lalu pada instruksi nomor 12 itu ada perbedaan saldo dengan Yokohama karena ada pembelian barang dagang dari Yokohama senilai 20 juta rupiah. Barang dikirim dari Yokohama pada tanggal 31 Desember 2019 dan sampai di PT Sinar Jaya Abadi pada tanggal 5 Januari 2020 dengan syarat pembelian FOB Destination. Lalu kita diberikan tugas untuk memberikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 dan indeks silang pada kertas kerja G3. Juga buat usulan jurnal penyesuaian jika menurut kita itu diperlukan. Kita lihat pada G3-nya perusahaan Yokohama, nilai konfirmasinya itu 31 juta. Namun hasil konfirmasi kayaknya 51 juta. Terdapat perbedaan 20 juta rupiah, di mana pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyatakan bahwa mengirim barang senilai 20 juta. Karena pada Yokohama tersebut syarat pembeliannya itu FOB Destination. Nah, pengakuan pencatatan jurnal tersebut baru diakui apabila barang tersebut telah sampai oleh ground client, maka dicatat pada tanggal 5 Januari pada saat barang tersebut telah sampai, sehingga tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Pencatatan jurnal tersebut akan dilakukan apabila syaratnya itu adalah FOB shipping point. Namun karena syarat kita adalah FOB destination point, maka kita tidak perlu melakukan usulan jurnal penyesuaian. Nah, kita tetap memberikan tick mark pada G1 ya, pada perusahaan Yokohama yaitu RD atau dengan keterangan tidak sesuai dengan hasil konfirmasi. Baiklah, itulah hasil dari kelompok 7. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum